Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Mia dari Prodi Manajemen Keuangan dengan NIM 20120019. Dengan hormat, Bapak Eko Juni Wahyudi selaku dosen pembimbing saya, izinkan saya untuk mempresentasikan yaitu tentang business plan toko sembako. Langsung saja saya mulai. Yang pertama ada latar belakang. Dengan sulitnya memperoleh pekerjaan pada zaman ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak. Dilihat dari segi ekonomi individual, tentu saja pengangguran itu sangat merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif yang mampu membaca peluang serta pandai memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak terfokus hanya pada satu jenis pekerjaan saja. Dengan berwirausaha, kita dapat mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, juga dapat memberi keuntungan dalam segi ekonomi. Karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Visi dan misi. Yang pertama ada visi, menjadikan toko sembako yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya, serta memberikan kepuasan yang lebih baik bagi pelanggan. Adapun yang menjadi misi ini adalah berusaha memberikan pelayanan sebaiknya kepada konsumen. Yang kedua ada misi, mampu menjamin kepuasan konsumen, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen, berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen, atau seperti delivery order, berusaha mengecilkan tingkat pengangguran. Selanjutnya ada tujuan dari usaha sembako ini. Yang pertama ada dapat menjaga kelangsungan usaha dan dapat juga mengembangkannya. Yang kedua, dengan usaha ini, pengalaman dan wawasan si pengusaha dapat bertambah. Yang ketiga, membantu masyarakat agar masyarakat tertarik untuk berwirausaha. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Apa sih toko sembako itu? Toko sembako merupakan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. 9 bahan pokok atau yang lebih dikenal dengan sembako merupakan jenis usaha yang dibutuhkan siapapun. Bagi Anda yang sedang merencanakan untuk membangun sebuah usaha, membuat toko sembako atau toko kelontong bisa menjadi pilihan usaha yang tepat. Kebutuhan masyarakat akan toko sembako yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal adalah alasan mengapa toko sembako masih menjadi usaha yang menjanjikan dan banyak diminati, bahkan tak pernah mati. Sebagian pembisnis terkadang memandang sebelah mata terhadap bisnis ini. Namun, pada kenyataannya, bisnis yang terkesan sepele ini tak boleh diremehkan. Jika dikelola dengan benar, usaha ini dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Langkah-langkah agar usaha berjalan dengan baik. Yang pertama, ada modal usaha. Yang kedua, melakukan survei untuk mengetahui harga pasar. Yang ketiga, mencari letak yang strategis. Yang keempat, melengkapi produk yang diinginkan di pasar. Yang kelima, penataan ruang untuk toko sembako. Yang keenam, melakukan pembukuan. Yang ketujuh, mencari pemasok bahan pokok terpercaya. Aspek pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan penguasa atau sekaligus sebagai pemilik yaitu dengan membuat pamflet yang cukup besar, mempromosikannya dengan memasang iklan toko sembako di internet agar masyarakat dengan mudah mengenali tokonya tersebut. Jadi pemilik tidak perlu secara gencar mempromosikan karena sudah banyak pelanggan yang tahu dengan tokoh tersebut. Hanya saja sekarang yang menjadi tujuan pemilik adalah bagaimana mempertahankan pelanggannya agar tidak pindah ke pesaing.
dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar para pelanggan secara tidak langsung mempromosikan toko sembako tersebut ke orang lain. Strategi pemasaran lain yang bisa dilakukan si pemilik yaitu dengan mempromosikan perusahaan tersebut melalui radio ataupun koran dan bisa juga brosur. Metode pemasaran yang pertama, pemasaran dilakukan langsung di kios, yaitu ada strategi pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya, strategi pemasaran melalui pembagian dan strategi pemasaran melalui baliho. Yang kedua, ada pemasaran dilaksanakan melalui media sosial, yaitu ada strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Shopee. Selanjutnya ada target konsumen. Yang pertama ada ibu rumah tangga. Yang kedua pedagang kaki lima. Yang ketiga anak-anak. Dan yang keempat pedagang warung kecil. Aspek keuangan yaitu sistem pelaksanaan usaha setelah melakukan langkah-langkah dalam konsep dasar berusaha. Maka, usaha dapat dimulai dengan kalkulasi anggaran sebagai berikut. Pengeluaran modal tetap meliputi sewa tempat sekitar 12 juta per tahun. Jadi, toko tersebut disewa dalam jangka 5 tahun. Sama dengan 12 juta dikali 5 tahun ada 60 juta. Dan modal awalnya ada etalase, meja dan lain-lain sebesar 1.200.000. Ada alat seperti rak, kalkulator dan lain-lain sebesar 900. Stok produk sebesar 4 juta. Dan total semuanya ada 4.500.000. Biaya operasional. Gaji karyawan 500.000 dikali 3 orang jadi 1.500.000. Belanja dagangan sebesar 4 juta. Listrik, air dan lain-lain sebesar 200.000. Transportasi belanja dagangan sebesar 150.000. Biaya lain-lain sebesar 200.000. Total semuanya ada 6.250.000. Selanjutnya ada omset per bulan, yaitu omset harian rata-rata 300.000. Omset bulanan 300.000 dikali 30 hari, hasilnya 9 juta. Laba bersih per bulan 9 juta dikurangi 6.250.000 sama dengan 2.750.000. Analisis SWOT. Yang pertama ada strike, yaitu membuka toko sembako tidak akan mengalami kerugian yang besar seandainya usaha tersebut tidak berjalan. Jumlah karyawan yang dibutuhkan tidak begitu besar. Yang kedua ada weakness, yaitu mudah mendapatkan karyawan karena yang bisa menjadi karyawan dari usaha ini tidak hanya mempunyai pengalaman sebelumnya ataupun bisa dari keluarga. Banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah tempat yang sama. Yang ketiga ada opportunity, yaitu memberikan keuntungan yang cukup besar. Prospek atau peluangnya cukup besar untuk dikembangkan. Yang keempat ada trade, yaitu banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaingnya dalam pemasaran yang semakin ketat. Kesimpulan, pendirian usaha ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi kami. Apabila jika kita memperhatikan pada saat sekarang ini krisis global yang sedang melanda, diharapkan dengan adanya proposal usaha ini dapat membuka wawasan pembaca untuk juga berkeinginan membuka usaha. Karena kondisi krisis saat ini, tetapi ada yang menjadi kendala dalam usaha ini adalah tambahan modal untuk
pengelolaan dan pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be